Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmaul Husna, akrab disapa Husna. Saya dari kelas B dengan NIM 4524091030. Saya dari Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Universitas Bosowa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Syahrul Alim, SPSI, MA, PhD, dosen mata kuliah karakter minat dan bakat, dengan materi berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, memiliki rasa ingin tahu, dan mencintai ilmu. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan materi mengenai berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Secara umum, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara spesifik mengenai berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Apa itu berpikir logis? Nah, berpikir logis adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan logika dan dapat dibuktikan. Berpikir logis juga dapat diartikan sebagai berpikir yang tepat, lurus, dan teratur. Adapun contohnya yaitu seperti mampu membedakan hal yang benar dan salah. Contohnya, kita sebagai seorang mahasiswa tentunya sudah paham atau sudah pandai akan mencari teman atau lingkup pertemanan. Ketika kita punya lingkup pertemanan atau yang sering disebut dengan circle, kan biasanya ada tuh salah satu teman kita yang mungkin pernah mengajak kita ke hal yang salah, atau contohnya teman kita mengajak kita untuk tidak masuk kelas atau tidak masuk kuliah, atau dengan kata lain bolos. Nah, di situ kita sebagai teman yang diajak tentunya sudah bisa berpikir logis bahwasanya hal tersebut itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Nah, kita pun sebagai teman harus mengingatkan teman kita yang punya niatan atau ingin melakukan hal tersebut untuk tidak melakukannya lagi. Kita sebagai seorang mahasiswa harus berpikir logis karena berpikir logis melibatkan pemikiran yang sistematis, koheren, dan rasional yang untuk mencapai pemahaman yang jelas dan benar tentang suatu masalah atau situasi guna untuk membantu kita dalam pemahaman materi, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Berpikir logis juga dapat diartikan sebagai proses berpikir yang intelektual yang melibatkan pemikiran efektif, jernih, rasional, dan independen. Contohnya seperti mampu mengambil keputusan lebih cepat dan tepat, mampu menganalisis masalah dalam berbagai sudut pandang, lebih mudah untuk mendapatkan peluang dan gagasan baru dan lebih kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nah, berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi yang unik, dan menghadapi masalah dengan cara yang inovatif. Berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk menggabungkan atau menguraikan berbagai ide, gambaran, atau keahlian dalam cara yang orisinil. Contohnya seperti membuat kerajinan tangan yang unik dari bahan-bahan daur ulang. Kita sebagai mahasiswa harus selalu mengasah kemampuan kita untuk selalu berpikir kreatif. Banyak yang bisa kita buat dari kerajinan tangan yang unik dari bahan-bahan daur ulang. Contohnya seperti botol plastik. Nah, di botol plastik tersebut bisa kita buat menjadi vas bunga, tempat pensil atau pulpen, dan juga hiasan lainnya. Guna untuk menambah keestetikan dan meminimalisir sampah plastik yang berserakan di mana-mana. Kita sebagai mahasiswa harus berpikir kreatif, karena mahasiswa dengan kemampuan berpikir kreatif dapat lebih memungkinkan berhasil mendapatkan ide-ide bisnis baru dan mengubahnya menjadi solusi nyata di pasar, serta kemampuan berpikir kreatif juga dapat membantu mahasiswa untuk menjadi individu yang lebih adaptif dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai berpikir inovatif. Apa itu berpikir inovatif? Nah, berpikir inovatif adalah cara berpikir yang bertujuan untuk memperbarui penemuan yang sudah ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berpikir inovatif juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melihat suatu masalah atau situasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menciptakan ide-ide dan solusi baru yang orisinil. Contohnya seperti keingintahuan yang tinggi, fleksibel, kemampuan berpikir secara kritis, kolaboratif, dan kemandirian. Kita sebagai seorang mahasiswa harus berpikir inovatif karena dapat membantu kita dalam berbagai hal seperti menyelesaikan masalah, menciptakan ide-ide segar, menciptakan peluang bisnis, dan menjadi individu yang lebih adaptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai memiliki rasa ingin tahu. Apa sih itu ingin tahu? Nah, rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang telah dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Rasa ingin tahu juga merupakan keinginan untuk mencari informasi, pengalaman, serta pemahaman baru. Rasa ingin tahu adalah sifat alami manusia yang dapat mendorong seseorang untuk belajar dan bertahan hidup. Adapun contoh dari rasa ingin tahu yaitu kita sebagai seorang mahasiswa harus memiliki rasa ingin tahu, karena ketika kita sebagai seorang mahasiswa termotivasi untuk menggali dan menemukan jawaban dari segala tugas yang diberikan, serta membantu kita sebagai seorang mahasiswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mahasiswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, karena rasa ingin tahu yang tinggi sangat bermanfaat. Jika rasa penasaran itu muncul, maka kita sebagai mahasiswa akan berpikir secara mendalam saat mengambil keputusan, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan kreatif. Memiliki rasa ingin tahu juga banyak manfaatnya, seperti mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kinerja akademis, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan materi tentang mencintai ilmu. Nah, apa itu mencintai ilmu? Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus yang menjelaskan penyebab dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dicapai melalui usaha dan pengalaman. Oleh karena itu, ilmu sangat berharga dan mahal nilainya. Adapun contoh dari mencintai ilmu yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seperti bertanya atau membaca sumber di luar dari teks tentang materi yang terkait dengan pembelajaran. Ambis dalam belajar, seperti kita sebagai mahasiswa yang ambis biasanya memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Motivasi ini mendorong kita untuk belajar lebih keras dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.